Oke, cek suaraku udah masuk ya. Oke, karena kalau nggak masuk berarti ini aku gini-gini, cuman kayak pantomim aja ya. Ya, setidaknya masih terlihat nih wajahnya bisa dibaca. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Adik-adik yang sedang menjalani AMT atau Achievement Motivational Training. Semoga di acara ini dapat banyak mendapat manfaat dan tentunya motivasi baru untuk terus bersemangat. Oke, terutama bersemangat masuk ke FKWS ya. Oke, perkenalkan nama aku Gali, dari angkatan 5 SMA ITB 15 dan angkatan 7 SMP ITB 15. Mau sedikit sharing-sharing karena disuruh Sadatia, sharing-sharing tentang perjuangan masuk ke FKWS gitu ya. Oke, jadi bagaimana awal cerita kali ini bisa main-main sampai ke FKWS itu? Awalnya sebenarnya Galiende tidak memiliki cita-cita ya. Maksudnya tidak memiliki mau kemana gitu. Akhirnya diarahkan sama orang tua buat masuk ke FKWNS. Dan menurut Galiende hal tersebut ya nggak ada buruknya juga gitu. Terus akhirnya si Galiende ini mencoba untuk memantapkan hati sejak kelas 10 sampai akhirnya keterima di FKWNS. Jadi usaha pertama yang dilakukan oleh Galiende pada saat itu adalah mendeklarasikan bahwa dia ingin masuk ke kedokteran FKWNS. Pada saat kelas 10, pada saat ditanya oleh Ali Hufron, mau kemana? Galiende pada saat itu menjawab, mau ke FKWNS. Enggak, bukan FK lagi, jadi FKWNS gitu. Karena aku pernah dengar katanya itu kalau memiliki suatu keinginan itu dideklarasikan dan diumumkan agar pada suatu saat nanti kita tuh terpaksa untuk mewujudkannya, karena kalau tidak terwujud kita akan masa malu. Nah, itu adalah usaha pertama dan kemudian ternyata hal tersebut berlanjut sampai ke kelas 12 gitu. Nah, untuk yang kelas 11 kita skip aja ya diisinya karena mungkin tidak terlalu banyak perjuangan yang dilakukan. Kayak meluruskan niat dan menghadapkan nanti itu masuk ke KWNS, masih fokus tahfiz gitu. Nah, terus langsung aja ya pada saat di SBM dan di SNMPTN. Sebenarnya aku itu dapat kesempatan untuk mengikuti SNMPTN. Ya tapi emang benar-benar ikut sih, ya benar-benar ikut. Namun pada saat itu ada suatu hal yang terjadi. Pada saat persiapan SNMPTN itu, angkatanku, mungkin yang Ikhwan, karena aku nggak tahu yang Ikhwan gimana, itu disuruh ngecek berkas-berkas. Berkas apa ya? Identitas sama nilai-nilai yang udah diinput sama sekolahan, udah bener apa belum sama yang dirapot gitu. Sama disuruh buat input prestasi-prestasi. Nah, kali Ende entah dapat informasi dari mana, dapat wahyu dari mana, dia berpikir bahwa forum tersebut itu terdiri dari beberapa sesi gitu, beberapa sesi. Jadi sesi pertama itu cuma ngecek identitas sama nyerahnya identitas, ngecek identitas sama ngecek nilai, terus disimpan datanya lanjut ke sesi kedua. Nah, pada saat itu kali ini sudah selesai nih mengecek nilainya sudah benar semua, terus juga identitasnya juga nggak ada yang salah. Nah, setelah itu Gali ND ini ingin lanjut next. Pas dia lanjut next itu tiba-tiba muncul nih, are you sure? Terus ya sure lah gitu. Masa ngisi SNMPTN aja ini nggak yakin gimana mau keterima gitu. Wah, akhirnya next lagi kan, next ternyata masih ada lagi gitu yang kayak pertanyaan yakin nih nggak bakal bisa diubah loh. Terus akhirnya yakin kok udah bener gitu. Saya kira akhirnya dengan sepenuh keyakinan lanjut kedua, terus tiba-tiba kayak udah ganti gitu. Udah kok nggak forum lagi ya? Terus mulai panik nih. Mulai panik tapi mencoba untuk tetap tenang. Terus bertanya kayaknya tanya ke ustazah. Ustazah aku lupa. Pokoknya setelah itu ternyata aku baru tahu kalau emang sesinya cuma satu dan itu semuanya diisi pada saat sesi tersebut. Jadi prestasi nggak dimasukin gitu-gitu. Terus padahal kayak yang menurutku bakal membuat aku keterima itu ya di prestasi itu gitu. Terus agak stres kan, tapi tetap mencoba untuk tenang. Terus akhirnya nelpon orang tua minjem HP Pak Ardi. Terus nelpon ngabarin kayak kayak terus ngabarin tentang yang itu hal tersebut lupa masukin prestasi. Entah kenapa, mungkin karena ada masalah koneksi ya. Tiba-tiba terputus. Tiba-tiba terputus dan kayaknya habis itu nggak lanjut telepon deh. Cuman habis itu aman-aman aja sih ternyata. Tapi pada saat itu kan nggak tahu ya. Nyiranya ada hal tertentu gitu. Agak panik. Terus akhirnya
ya udah kembaliin HP-nya, terus yang lain masih pada sibuk buat SNMPTN, aku udah keluar lab komputer sambil teriak. Ya gitu. Terus akhirnya butuh menenangkan diri kan ya, butuh menenangkan diri sampai asar lah. Asar udah mulai tenang, terus mencoba untuk bergaul kembali ke dunia nyata gitu. Nah, habis itu setelah peristiwa tersebut akhirnya tersadar untuk lebih fokus SBMPTN. Tapi kenyataannya sebenarnya tetap kayak aku itu nggak terlalu fokus, tapi lebih banyak ke ngaji dan apa ya pokoknya kayak ibadah-ibadah gitulah. Nah, kalau belajarnya itu kurang lebih belajar pembahasan soal, kayak pemahaman soal ini kok bisa ketemu jawabannya gini tuh gimana, terus rumusnya nih kok bisa rumusnya kayak gini tuh kenapa gitu. Aku tuh lebih banyak belajar tentang kayak gitu dibanding belajar yang kayak ngerjain soal gitu. Nah, tapi alhamdulillahnya pada saat tes itu kayak emang angka-angkanya nggak kayak aneh-aneh, cuman lebih banyak ke kalau rumus ini dibolak-balik gitu-gitu lah. Cuman dibentuknya dalam soalnya itu soal cerita apa gimana gitu. Nah, alhamdulillah atas usaha tersebut dan mengikuti bimbel yang luar biasa di BW dengan penuh dengan penuh perjuangan. Kalau mau berangkat itu naik sepeda dari Troso sampai ke BW setiap apa ya, aku lupa jadwalnya kapan aja, cuman kayak hampir udah sering gitu naik sepeda BW Troso BW bolak-balik gitu buat les. Wah ya, mungkin dari situ juga ada keberkahannya sih, karena dari ustadz dan ustadzah yang mengajar juga baik hatinya gitu. Nah, akhirnya pada saat UTBK yang pertama alhamdulillah dapat nilai cukup memuaskan, dan itu menjadi nilai yang digunakan untuk masuk ke FKUNS. Jadi apa pelajaran yang bisa diambil yaitu adalah jangan patah semangat walaupun lupa mengisi prestasi. Tenang dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan menjaga ibadah sebagainya. Ya mungkin dari aku itu aja sih. Sampai jumpa di FKUNS. Di FKUNS tuh insya Allah lingkungannya nggak terlalu keras, karena orang-orangnya juga banyak ternyata yang jadi pondok gitu, dan juga bisa ditemukan orang ngaji, dan bahkan dekannya pun kadang sering ngaji habis duhur sama jajarannya gitu di masjid. Nah, jadi mari masuk FKUNS. Sekian dari aku, kalau ada salah kata mohon maaf. Kalau ada yang mau tanya bisa DM IG ku atau WA juga apa-apa. Tapi nggak boleh bawa ya. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.